Selamat malam, Sobat Pembelajar Merdeka. Ya, masih terasa ya, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga sepertinya harus follow Instagram kami. Kalau belum follow, silakan follow di indonesia_belajar.id. Dan Anda juga harus follow Instagramnya Ibu Eli Susanti.as.a.coach ya. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online pada malam hari ini sudah pasti kita kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Eli Susanti, seorang life coach yang sudah hadir di tengah kita malam hari ini. Selamat malam Bu Eli, Merdeka. Merdeka Pak, selamat malam. Ya. Bu Eli pakai baju warna merah nih. Iya, kayaknya jadi mesti pakai baju gitu Pak, baju merah itu Pak, karena judulnya Merdeka gitu Pak. Merdeka ya. Ya. Seminar kita judulnya Merdeka nih ya malam hari ini ya. Nanti Bu Eli akan mengelaborasi merdeka itu apa untuk kita pada saat ini ya. Baik, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar, Anda bisa nanti tanya atau sharing di Zoom group chat, atau Anda bisa buka mic, atau kalau bersedia sekalian buka kamera untuk sharing atau mengajukan pertanyaan. Oke, baik Bu Eli. Apa arti kata merdeka untuk kita semuanya, untuk orang tua, dan apa yang menjajah diri kita dari kemerdekaan? Ya, oke. Ya, Bu Eli. Iya, ini temanya pakai kata merdeka gara-gara kita bulan ini bulan Agustus dan kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Sudah 75 tahun. Sudah lebih ya, udah mendekati angka 100 gitu. 75 tahun menurut saya bukan angka yang main-main ya, kalau misalnya udah usianya manusia udah cukup banyak lah mengalami pengalaman hidup. Nah, kalau kita mau ngomong kata merdeka, saya itu sampai cari arti kata merdeka sebenarnya apa sih. Nah, saya ambil aja salah satu dari Kamus Besar Indonesia. Di Kamus Besar Indonesia, kata merdeka itu diartikan bahwa merdeka itu bebas dari perhambaan atau penjajahan. Satu itu. Yang kedua, kata merdeka itu boleh diartikan sebagai berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain, dan juga artinya bebas dari tuntutan. Nah, itu kata-kata merdeka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya sementara ini di sesi ini saya pakai itu. Ya. Nah, kalau kita bilang merdeka, peran apapun yang kita punya saat ini, mungkin saat ini Anda jadi orang tua karena punya anak, jadi seorang istri, jadi seorang menantu. Jadi seorang istri berarti juga jadi seorang suami ya, jadi pasangan, jadi menantu, jadi seorang anak. Kita di hidup itu kan punya peran ya, memainkan peran apa? Itu dalam hidupnya kita secara personal. Belum lagi di pekerjaan, jadi kepala sekolah, jadi guru, jadi atasan, jadi pemimpin, atau bahkan kita jadi karyawan, jadi tim, jadi staff. Jadi ketika kita ngomong kata merdeka, di aspek yang mana nih? Di peran yang mana nih? Kita mau pakai kata merdeka ini dulu. Saya mau teman-teman yang ada di sini malam ini coba pilih salah satu aspek. Karena kalau kita ngomongnya aspeknya terlalu lebar, mungkin kita akan bingung menerapkannya. Semoga ini bisa langsung dimanfaatkan. Kan itu kan harapan saya. Jadi kalau teman-teman mau, pilih aja salah satu aspek. Boleh di pekerjaan, boleh di kehidupan personal. Ketika sudah pilih, ambil peran mana? Apakah peran saya sebagai istri, atau peran saya sebagai orang tua, atau peran saya sebagai anak? Mana nih yang mau saya pakai dulu? Mau saya gunakan untuk memahami kata merdeka? Setelah itu nanti, setelah kita lebih paham, kita lebih mudah mengaplikasikan di peran-peran yang lain atau aspek-aspek yang lain. Itu harapan saya. Kenapa saya meminta teman-teman yang di sini itu pilih dulu
Di aspek mana dan di peran mana? Ya, saya menganggap bahwa teman-teman sudah memilih ya aspek yang mana. Oke, sekarang arti kata merdeka. Kalau kita lihat perjalanan bangsa Indonesia, pakailah contoh Indonesia karena hari ini bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Ketika Indonesia mau merdeka, Indonesia mau membebaskan diri dari yang namanya penjajah. Jadi ada pihak yang dinamakan penjajah dan ada pihak yang dinamakan dijajah, yaitu bangsa Indonesia. Ya kan? Mau bebas, mau merdeka, mau bebas dari sesuatu. Bebas apa? Mengatur sendiri negaranya, bebas menggunakan sumber daya negara Indonesia di tanah air Indonesia. Nah, jadi ada 3 faktor. Penjajah, yang dijajah, dan mau bebas dari apa. Karena kalau ngomong penjajah, kita ngomong pihaknya, orangnya. Kemudian yang dijajah adalah juga pihak tertentu. Bebas dari apa? Kita bicara tentang kondisinya yang mau kita inginkan. Ya kan? Kalau nggak gitu kita mau ngomong merdeka, merdeka dari apa dulu nih? Jadi tidak jelas kata-kata merdekanya. Saya mau bebas. Bebas dari apa? Bebas dari siapa? Bebas seperti apa? Otak kita tidak bisa mencernanya dengan baik. Nah, jadi kalau kita ngomong berkaca kepada bagaimana perjuangan bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya. Ada yang namanya penjajah? Ada. Ada yang dijajah? Ada. Kondisi yang diperjuangkan? Ada. Yang saya ingin kita renungkan bersama-sama, di dalam proses Indonesia mau merdeka, ada yang dikorbankan, ada yang diperjuangkan, ada harga yang harus dibayar, ada konsekuensi yang harus diterima. Ya. Jadi ketika kita bilang saya mau merdeka, dalam saya memerankan peran saya sebagai orang tua, saya juga mau memiliki kemerdekaan. Saya mau merdeka. Oke, kita pakai konsep yang tadi. Merdekanya dari siapa? Siapa yang merasa dijajah ketika Anda jadi orang tua? Dan kondisi apa yang mau Anda perjuangkan? Ketika kita ngomong itu, kita akan baru bilang strategi dan kita siap bayar nggak harganya. Apakah benar kita siap mau memperjuangkan? Apakah benar kita mau menerima konsekuensi dari perjuangan menuju kemerdekaan yang kita bayangkan, yang kita inginkan? Ya, itu kata merdeka. Jadi banyak sekali orang yang ingin merdeka, tetapi tidak paham kemerdekaan yang diperjuangkan sebenarnya apa. Dan tidak paham dia mau merdeka dari apa dan dari siapa. Contohnya, sebagai seorang anak, saya mau bebas, saya mau merdeka mengikuti kehendak saya sendiri. Saya nggak mau diatur-atur orang tua saya maunya merdeka. Kita pernah jadi anak ya, kita mungkin pernah mengalami perasaan itu. Ini saya juga sedang berhadapan dengan seorang klien yang mengalami hal yang sama. Klien saya usianya 27 tahun dan merasa sangat diatur oleh orang tuanya dan tidak memiliki kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan kehendaknya sendiri. Oke, good, mau merdeka. Merdeka dari siapa? Dari aturan-aturan dari orang tua. Kondisinya apa? Aturan-aturan orang tua. Saya mau mengatur hidup saya sendiri. Nah, tentu saja yang namanya orang ingin merdeka, ada pihak yang menjajah dan dijajah. Penjajah ini kan juga punya mau. Punya sesuatu yang dia mau dari yang dijajah. Ya kan? Di Indonesia juga begitu. Penjajah ini menjajah sesuatu karena dia punya mau, dia punya kepentingan. Nah, kepentingannya untuk siapa, itu hal yang berbeda. Tetapi si penjajah ini juga punya kepentingannya sendiri yang menurut dia itu penting diperjuangkan. Sedangkan pihak yang lain merasa dijajah dengan kepentingan yang pihak ini. Sama dengan klien saya tadi, dia ingin merdeka dari orang tuanya karena dia merasa kepentingannya dia tidak didengarkan, orang tuanya hanya memperjuangkan kepentingan orang tua sendiri. Ini kan dua pihak yang melihat dari sisi yang berbeda. Si anak merasa keinginannya tidak bisa diwujudkan karena harus mengikuti keinginan orang tua. Dia mau merdeka dari itu, dia mau mengatur kehidupannya sendiri.
Untuk kasus klien saya ini, pertanyaan saya adalah, apakah siap kamu bebas dari orang tua? Berdiri sendiri, merdeka itu ada konsekuensi dan harga yang harus dibayar. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Indonesia, ketika merdeka, merdeka satu hal, mengatur negara Indonesia sendiri dengan kemampuan bangsa Indonesia, itu juga sebuah perjuangan sendiri. Artinya ketika merdeka dari penjajahan, masih ada PR selanjutnya, masih ada konsekuensi selanjutnya yang perlu kita perjuangkan dan perlu diterima. Bangsa Indonesia juga mengalami hal itu ya. Pemilihan presiden, di dalamnya juga ada politik tersendiri dan segala macamnya. Ada konsekuensi yang harus diterima dan ditangani ketika lepas dari penjajahan. Oke, balik ke kasus klien ini, anak ini. Ketika dia mau merdeka, artinya dia mau lepas dari orang tua, ada konsekuensi yang harus dia terima dan dia bayar. Bebas dari orang tua, yang terjelek misalnya sampai ada konflik dengan orang tua, dan orang tua tidak mau memenuhi apa yang dia inginkan, artinya dia harus memperjuangkan yang dia inginkan sendiri. Ini kasusnya jurusan kuliah ya, jurusan kuliah. Jadi orang tuanya maunya spesialis ke jurusan A, anaknya mau spesialis ke jurusan B. Terjelek kalau anaknya tetap mau ke spesialis jurusan B, dia harus membiayai sendiri. Karena orang tuanya tidak mau membiayai. Kalau mau dibiayai, ya jurusan A. Penjajahan di Indonesia juga gitu. Kalau mau diatur, ada harga yang dibayar. Semua kita dieksploitasi, diambil penjajah kita. Gitu kan? Nah, jadi ketika kita ngomong merdeka, kita harus benar-benar memikirkan. Saya tidak ngomong penjajahan bangsa Indonesia sekarang ya. Kita, di peran kita. Saya mau merdeka dari suami saya. Saya mau merdeka dari orang tua saya. Saya mau merdeka dari anak saya. Apakah benar kemerdekaan itu kita memang benar-benar mau atau hanya sekedar kita sebenarnya sedang capek? Itu yang sering saya alami bersama klien. Banyak sekali klien saya menggunakan kata bebas atau merdeka, tidak mau diatur lagi, sebenarnya tidak benar-benar ingin bebas. Kenapa saya bilang begitu? Karena kondisinya belum siap. Dia belum siap mandiri. Dia belum siap berdiri sendiri. Dia belum siap untuk tidak tergantung dengan siapapun. Masih banyak hal yang kalau dia berdiri sendiri tidak akan lebih baik kondisinya dibandingkan dia bergantung dengan pasangannya, dibandingkan dia bergantung dengan orang tuanya. Misalnya seperti itu. Dan dia belum siap. Ketika dia belum siap, bisa saja bukan kemerdekaan yang dia perjuangkan, bukan kebebasan yang dia perjuangkan, tetapi sebenarnya kompromi. Kompromi atau break. Istirahat dulu. Karena sedang capek, karena sedang tidak punya energi. Ya, banyak sekali orang yang tidak paham dengan apa yang diperjuangkan dan kenapa dia memperjuangkan itu, jadinya istilah saya itu tabrak aja. Tidak ada yang salah, konsekuensi yang harus dibayar kadang-kadang jadi lebih besar atau lebih banyak yang ujung-ujungnya penyesalan. Ya. Walaupun saya harus bilang bahwa penyesalan pun itu adalah sebuah proses pembelajaran dan pendewasaan. Saya jadi ingat sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Setuju? Yes. Dan jauh lebih baik, jauh lebih efektif, jauh lebih cepat kalau kita menggunakan pengalaman orang lain sebagai salah satu guru untuk kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, itu. Jadi dengan apa yang saya jelaskan tentang kemerdekaan tadi, dengan teman-teman sudah memilih peran atau aspek yang tadi mau dikatakan saya mau bebas, itu dipikirkan sekali lagi, apakah benar kemerdekaan itu yang Anda mau dan Anda mau perjuangkan. Kalau benar, yuk kita ngomong sama-sama. Apa strateginya, harga yang harus dibayar apa, kira-kira kalau ada konsekuensinya apa? Nah, satu kasus misalnya, ini banyak juga terjadi ya, kebimbangan atau kegalauan para istri di kondisi ketika menikah
terutama wanita-wanita zaman sekarang. Kenapa saya ngomong wanita zaman sekarang? Kalau zaman dulu, maksudnya zaman orang tua saya, itu sangat wajar wanita tidak bekerja, wanita harus hanya ngurus rumah tangga, ngurus anak, itu sangat wajar. Zaman sekarang, zamannya sudah berubah. Ya, kalau saya lihat, wanita juga banyak sekali yang bekerja. Sekarang muncul kebutuhan di para wanita untuk punya aktualisasi diri, punya pemenuhan potensi diri. Ya, sekarang sudah muncul nih. Dan karena semua lingkungannya kita seperti itu, banyak sekali kita lihat di sosial media, di seminar-seminar, ataupun di buku-buku, dimanapun informasi kita bisa dapat bahwa sebagai seorang wanita, kita juga punya hak untuk bertumbuh, kita punya hak yang boleh diperjuangkan dan segala macamnya. Nah, ketika kita punya kapasitas itu, dan kita menikah, dan pasangan kita tidak setuju kita bekerja, kebetulan pasangan kita itu misalnya pasangan yang kolot, yang masih memegang nilai-nilai budaya seperti orang dulu, di zaman-zaman orang tuanya kita, bahwa perempuan itu tugasnya di rumah, yang bekerja laki-laki. Sangat beruntung ketika pasangan si laki-laki ini punya pekerjaan yang sukses, bisa terpenuhi segala macamnya, sayang kepada istri, sayang kepada anak, dan everything bahagia sampai akhir. Tidak ada cerita lagi gitu kan, ya sudah selesai. Beda cerita ketika si istri punya keinginan lebih atau kebutuhan lebih dari si suami yang berikan. Berikan ini apakah kemampuannya memang sebegitu atau maunya ngasih segitu? Maksud saya begini, ada suami yang memang mampunya ngasihnya segitu. Saya pakai angka ya, misalnya mampunya sebulan cuma kasih 20 juta. Udah nggak punya lagi gitu. Sedangkan kebutuhan istri dan anaknya melebihi 20 juta. Itu satu kasus. Ada lagi yang pasangannya sebenarnya kaya banget, tapi nggak mau kasih. Ngasihnya sebulan cuma 50 juta. Istri dan anak-anaknya kebutuhannya lebih dari 50 juta. Itu kan dua kasus yang berbeda ya. Oke. Apapun kondisinya, sekarang si istri punya keinginan bekerja. Suami tidak setuju. Muncul kata, gimana caranya saya punya kebebasan agar saya boleh bekerja karena saya punya kebutuhan lebih daripada yang diberikan. Atau saya merasa suami saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, bagaimana kalau kasusnya begitu? Ada yang merasa terjajah, si istri, karena tidak bisa bekerja. Ada yang merasa, yang dituduh menjadi penjajah. Karena kan merasa satu pihak ya, yang penjajah tidak merasa kan. Yang penjajah tidak butuh kemerdekaan. Yang penjajah maunya terus menjajah. Jadi ada satu kondisi yang dijajah dan ingin memperjuangkan kemerdekaannya, kebebasannya, dan ada yang tertuduh menjadi penjajahnya. Kondisi yang diinginkan adalah apa? Dia memperjuangkan, dia boleh berkarir. Itu yang dibilang kepada saya. Setelah digali beberapa sesi, kita ngobrol, ternyata yang diperjuangkan bukan benar-benar soal berkarirnya. Bukan benar-benar soal aktualisasi dirinya. Tetapi sebenarnya apa yang diberikan suaminya, dia merasa kurang. Karena dia tidak punya kebebasan menggunakan uang. Contohnya, mau beli tas, mau beli baju, mau beli apa segala macam. Itu kebutuhannya kurang. Dan dia merasa harusnya suaminya bisa memberikan lebih. Kalau kita berkaca kepada sebuah penjajahan negaranya kita, kalau penjajahnya Indonesia dulu, mau Belanda, itu misal Anda ambil contoh nggak Belanda, misalnya memberikan lebih daripada yang diberikan. Indonesia dibuat makmur, rakyatnya boleh sekolah dan segala macam diberikan ini. Mungkin tidak ada perjuangan untuk merdeka ya, karena hidupnya terlalu enak. Jadinya tidak ada tuduhan penjajahan. Yang ada adalah kerjasama. Gitu. Tetapi kan ada satu pihak yang merasa dirugikan karena punya keinginan yang tidak dipenuhi. Di mana sebuah keinginan yang diperjuangkan ini, dia merasa harusnya si penjajah bisa memberikan. Tapi dia tidak mau kasih. Ya. Nah, ketika kita sedang memperjuangkan kemerdekaannya kita, di kasus si istri ini merasa seharusnya ada dua pilihan. Apakah suaminya memperbolehkan dia bekerja agar dia punya uang lebih? Atau bahkan, nggak apa-apa, saya tidak boleh kerja, yang penting kamu
menyepakati nilai yang saya butuhkan. Ketika itu terjadi di pembicaraannya kita, maka sebenarnya yang diperjuangkan tidak benar-benar karirnya dia. Yang diperjuangkan adalah nominalnya yang dia butuhkan. Nah, itu kita harus jelas. Kalau enggak kita bertengkar soal saya mau bekerja, tidak ada ujungnya yang suaminya tidak suka bekerja. Tapi kalau kita mulai dari nominal, ketika suami menyetujui nominal itu, maka tidak ada keinginan untuk bekerja atau sebenarnya tidak ada kebutuhan untuk bekerja. Akan berbeda kalau hal yang diperjuangkan itu karir, bukan untuk uang. Tapi untuk aktualisasi diri, itu berbeda. Misalnya kondisinya mereka tidak punya anak. Dia pada saya nganggur, saya pengen punya kegiatan. Itu berbeda ya. Tetapi untuk kasus klien saya ini, yang diperjuangkan sebenarnya uang. Ketika datang ke saya, klien ini bilangnya adalah gimana caranya saya mendapat izin dari suami untuk saya bisa bekerja. Seakan-akan yang diperjuangkan kondisinya adalah berkarir. Tetapi setelah beberapa sesi dan penggalian, yang diperjuangkan adalah nominal uang yang ingin dia dapatkan, dan dia berasumsi dengan dia bekerja, dia bisa menambahkan nominal ini dan bisa memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, ketika kita ngomong merdeka dalam hidup kita, ini yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman bisa menggunakan ini untuk berpikir lagi. Sebenarnya saya sedang memperjuangkan apa sih? Dan ketika saya memperjuangkan kondisi ini, pihak yang saya tuduh penjajah ini siapa sih? Dan sebenarnya apakah saya benar dijajah? Apakah benar saya mau merdeka? Kalau itu benar, perjuangkan dengan baik. Selama Anda sudah tahu apa yang Anda ingin perjuangkan, benar-benar itu perjuangkan dengan baik. Ya, itu yang bisa saya bagikan dulu Pak Dewa. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan agar bisa lebih membantu teman-teman yang ada di sini. Ya, oke, baik Bu Eli, luar biasa sharingnya tentang kemerdekaan ya. Jadi memang ada yang harus dikorbankan, apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus kita bayar, dan konsekuensinya seperti apa, dan strateginya dari masing-masing aspek itu berbeda-beda ya Bu ya. Yes. Ya. Oke, untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing silahkan. Tadi ketika Bu Eli memberikan contoh cowok yang kolot, ini Bu Inge ada komentar, untung nggak jadi menikah dengan cowok itu. ada pengalaman Bu Inge. Oke. Mungkin ada yang bertanya atau sharing, silakan. Oke, Bu Eli itu yang tahu ya. Oke. Bu Yesi, suster mungkin ada pertanyaan atau sharing? Belum, Pak. Belum ya, oke. Dalam hal berkarir juga sama, ya Pak Dewa, teman-teman. Ketika kita bilang, oke, saya mau kemerdekaan. Saya sih, ini juga sering terjadi di pengalaman hidup saya sendiri juga sebagai seorang pemimpin ya. Kalau kalian mau merdeka itu haknya kalian. Tetapi ketika kalian memutuskan masuk ke sebuah perusahaan, sebenarnya artinya kita sudah setuju untuk mengikuti aturan perusahaan. Dan kita setuju untuk menerima siapapun CEO kita, CMO kita, CFO kita, whatever itu jajaran pemimpin atau atasannya kita secara langsung, kita sudah setuju terima. Ya kan? Tidak ada gunanya kita bilang ingin terbebas atau punya kebebasan dan segala macam, tapi kita tidak keluar dari perusahaan itu. Dimanapun kita berada, kita bekerja. Karena artinya kita tidak benar-benar tahu apa yang kita perjuangkan. Makanya karena kita tidak benar-benar tahu, kita bertahan di sana. Kita tidak merasa punya pilihan yang lebih baik. Ketika kita tidak merasa punya pilihan yang lebih baik, tidak ada gunanya juga kita komplain. Tidak ada gunanya juga kita bilang mau memperjuangkan sesuatu. Ya, tuh. Artinya memang yang paling penting konsekuensi ya Bu ya. Ketika kita ingin merdeka itu kita lihat juga konsekuensinya setelah kita memperjuangkan kemerdekaan itu ya. Meskipun telah merdeka juga pasti ada konsekuensinya ya Bu. Ya, kalau kita berkaca dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri Pak, ketika merdeka kan satu hal. Tetapi setelah merdeka itu bangsa kita juga punya tantangannya tersendiri. Bagaimana menyatukan bangsa ini dan bagaimana kita memilih pemimpin yang bisa
memenuhi istilahnya atau mendengarkan semua keinginan rakyat gitu. Itu kan sampai sekarang juga tetap akan jadi sebuah tantangan tersendiri gitu Pak di negara manapun. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman tanya, apakah kita benar-benar bisa merdeka? Itu yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman dan tolong dijawab. Nanti saya akan membahas di akhir ya. Tapi pertanyaan saya kepada teman-teman, apakah kita sebagai manusia itu benar-benar bisa merdeka atau bebas seperti yang kita inginkan? Ya, saya ingin tahu nih pendapatnya teman-teman. Ya, pertanyaannya itu. Oke, sahabat pembelajar, apakah kita bisa benar-benar merdeka? Ini pertanyaan dari Bu Eli, mungkin bisa tulis di Zoom group chat ya, nanti kita akan bahas. Sambil menunggu sahabat pembelajar, ini Bu Inge, kadang orang tua merasa kurang merdeka dalam tanda petik, atau merasa diatur oleh anaknya, padahal sebagai anak sedang memikirkan kepentingan orang banyak. Padahal sebenarnya ortu sudah dituruti terus, kok masih merasa kurang merdeka? Bagaimana supaya mereka menyadari bahwa sudah ada kemerdekaan itu? Terima kasih, Inge, untuk pertanyaan yang bagus. Nah, saya akan menjawabnya dengan topik sesuai topik malam ini ya. Kita bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan adalah bebas dari sesuatu. Ada pihak yang merasa dijajah dan ada pihak yang menjadi penjajah. Contohnya di kasus ini, orang tuanya kan merasa dijajah oleh anaknya, diatur-atur oleh anaknya, tidak punya kebebasan. Si anak merasa kebalikannya. Nah, kalau misalnya kita berkaca dari contoh sebuah penjajahan, si penjajah merasa dia melakukan hal yang sudah baik ke negara itu. Dulu kamu negaranya terbelakang, ini tak bangunin negaranya, jadi begini, kamu tidak mengerti hal-hal seperti ini, saya ajarkan bagaimana mengolah negaramu, dan segala macamnya. Mungkin seperti itu pemikirannya ya. Dan sama kasusnya seperti yang tadi Inge tuh bilang, bahwa orang tua merasa tidak punya kebebasan. Sedangkan si anak merasa sudah cukup banyak mengikuti kemauan orang tua, sedangkan itu untuk kebaikannya mereka sendiri. Padahal sebenarnya ortu sudah diturutin terus. Kok masih merasa kurang merdeka? Nah, itu yang sering terjadi. Istilah saya adalah kita sedang miskomunikasi dan mispersepsi. Apakah pernah duduk bersama sebenarnya yang benar-benar dia butuhkan untuk mendapatkan arti kata merdeka, yang benar-benar dibutuhkan untuk mendapatkan arti kebebasan, itu apa? Ya, jangan-jangan yang kita berikan bukan itu yang dibutuhkan atau mau oleh orang tua kita sebagai arti merdeka. Misalnya, ada orang tua yang sudah pensiun, gitu kan, sudah pensiun, perusahaannya dipegang oleh anaknya. Nah, ya karena perusahaannya dipegang oleh anaknya, otomatis keuangan dipegang oleh anaknya. Kan begitu. Dan orang tua ini diberikan uang bulanan yang menurut anaknya sudah cukup. Kenapa cukup? Karena semua sudah terpenuhi. Orang tuanya mau minta mobil, dibelikan mobil. Orang tuanya mau beli ke luar negeri, diikutkan. Gitu. Jadi orang tuanya mau minta apa saja, dikasih. Karena memang mereka keluarga yang punya gitu dan mampu. Hanya saja secara cash, bulanan itu dijatah. Untuk ya mereka mau belanja apa. Tapi mau minta apa saja, dipenuhi. Sedangkan kebutuhan orang tuanya adalah dia juga merasa perlu mengatur perusahaannya. Karena itu masih perusahaan saya. Saya perlu tahu keuangannya dan segala macamnya. Jadi tidak merasa punya kebebasan atau kemerdekaan secara finansial karena dia tidak tahu sebenarnya berapa uang yang dimiliki oleh perusahaan dan sebenarnya dia bisa minta sampai seberapa banyak. Misalnya seperti itu. Yang dia perlu adalah kebebasan untuk tahu everything, semuanya tentang keuangan dan perusahaan. Misalnya seperti itu. Nah, kita harus tahu apa yang mereka maksudkan dengan kata kemerdekaan itu. Ya. Jadi ya, itu memang perlu komunikasi. Tidak mudah berkomunikasi dengan orang tua, terutama orang tua yang maksudnya dari awal kita tuh sudah punya blocking secara emosional.
Broken secara emosional bukan hal yang jelek ya. Misalnya ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, ekspektasi anak yang terlalu tinggi juga. Ekspektasi anak terlalu tinggi ini dengan bahasa lain saya bisa mengatakan untuk teman-teman yang sudah belajar, tangki cintanya kosong. Si anak tangki cintanya kosong. Si orang tua juga tangki cintanya kosong dari pasangan. Jadi ketika komunikasi ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kedua belah pihak sama-sama sedang meminta perhatian. Itu menjadi sebuah tantangan. Ya. Oke. Semoga itu menjawab ya, Inge. Oke, Bu Inge, semoga terjawab. Kalau belum, silahkan. Oke, thanks. Ya. Oke, baik, sahabat pembelajar. Tadi ada pertanyaan Bu Eli, apakah kita bisa benar-benar merdeka? Ini belum ada satupun yang menjawab. Silakan langsung ketik aja di Zoom Group Chat ya. Apakah kita bisa benar-benar merdeka? Jadi jawabannya simpel aja, Bu ya? Atau mesti harus dikasih alasan? Boleh bebas, Pak. Bebas Simpel ya. Oke. juga boleh. Oke, Tadi ada yang komen juga di IG saya tentang kemerdekaan. Jadi karena saya juga buka pertanyaan, siapa yang ingin bertanya? Pertanyaannya begini, apakah pikiran kita sendiri yang selama ini menjajah kita, ataukah orang lain dan lingkungan sekitar kita yang sebenarnya sedang membuat kita merasa terjajah? Pertanyaannya dalam. Oke. Ini ada yang komen, Pak. Ya, ada Pak Rafael Sojin. Pertanyaannya, Bu. Kenapa, Ibu? Boleh diulang pertanyaannya? Apakah kita sebagai seorang manusia dengan peran-peran kita yang kita punya di personal ataupun di pekerjaan, apakah kita benar-benar bisa merdeka? Tergantung pikiran kita lah. Kalau kitanya terlalu perfeksionis ya nggak merdeka. Itu pertanyaannya sama yang di Instagram ya, Bu. Apakah sebenarnya menjajah kita itu apakah pikirannya kita sendiri atau bagaimana? Iya, Oke. menurut saya sih pikiran kita. Kalau kita mau merdeka ya kita harus bertoleransi. Ya seperti tadi bilang, kalau mau masuk ke dalam satu perusahaan, kita kerja, ya kita harus ikutin aturan yang ada. Dan itu sudah tercantum. Tapi biasanya ada orang itu selalu memang pengen merdeka dengan gayanya sendiri, ya nggak bisa. Tergantung diri kita. Kalau memang kita mau happy, ya nggak boleh bisa perfect 100% lah menurut saya. Rugi sendiri. Oke. Terima kasih Ibu Kathy. Ini saya tertarik dengan jawabannya Cik Wewe nih. Bisa, asal ekspektasinya tidak berubah. Wewe boleh sharing dikit nggak? 1 or 2 minutes? Kadang-kadang kan kita memperjuangkan sesuatu karena saya bidang keuangan dan let's say keuangan. Jadi kita tetapin di satu titik, kita mencapai itu, by that time nyampe di situ sebetulnya udah di set that's a freedom gitu. Tapi nggak taunya di momen itu ekspektasinya berubah, so it's not free anymore gitu. Oke, thank you. Itu maksudnya penjelasannya ya. Jadi ketika kita sudah mencapai titik tertentu, kita punya keinginan lain yang akhirnya membuat kita tidak lagi bebas gitu ya, tidak freedom lagi. Oke. Ada juga nih dari Pak Rafael, Bu Eli, bisa merdeka bila bersemangat lepas, bebas dalam kesetaraan. Kemudian ada Bu Inge juga, bisa merdeka karena katanya the last human freedom adalah memilih respon terhadap apapun yang terjadi. Oke, berarti dari Bu Inge itu kemerdekaan adalah respon. Kita punya kemerdekaan dalam merespon apapun. That's good. Ya. Oke. Kalau dari Pak Rafael ini bisa bersemangat bebas, beban dalam kesetaraan. Bebas dalam kesetaraan. Oke. Dari Ibu Yesi, tidak bisa merdeka 100% karena masih ada kepentingan yang lain dan orang lain. Oke. Merdeka bila dengan kebebasan hati melakukan sesuatu hal. Oke.
Jadi seru. Jadi begini, karena kita juga punya waktunya sudah terbatas, teman-teman. Apa yang dijawabkan teman-teman tentang kemerdekaan, semua itu benar. Karena kenapa? Seperti tadi, kata merdeka untuk kita personal itu sangat sangat unik. Karena kita tidak bisa menggunakan ini di semua aspek bersamaan. Bersamaan gitu. Saya mau merdeka dari semuanya. Kita adalah makhluk sosial. Kita manusia membutuhkan ketergantungan. Bahkan bukan cuma tergantung dengan manusia, kita juga tergantung dengan lingkungannya kita, dengan alam dan segala macamnya gitu. Jadi banyak hal yang di luar kontrol kita. Ketika kita ngomong merdeka, kita harus benar-benar spesifik. Apa sih yang kita maksud dengan merdeka? Nah, itu sebabnya semua kemerdekaan yang teman-teman bilang itu benar. Kayak tadi JWW bilang bahwa ngomongnya dalam aspek keuangan. Kita tentukan goalnya untuk financial freedom, sampai di sana, di titik tertentu kita sudah mencapai financial freedom. Artinya saya merdeka. Merdeka dari apa? Saya tidak perlu bekerja dari office hour. Saya bisa memilih tidak bekerja pun tidak apa-apa. Secara uang saya bisa hidup. Itu kan arti merdeka yang diartikan di keuangan. Nah, kata merdeka, saya yakin teman-teman punya maknanya sendiri-sendiri selama kita benar-benar tahu itu mau di aspek yang apa dan peran yang apa. Itu semua hak Anda untuk melakukan itu. Yang perlu diingat adalah ada konsekuensi yang harus dibayar. Kalau tadi dari sharingnya Ibu Wewe, di finansial pun ada harga yang harus dibayar. Ada aksi yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dan kita korbankan. Apakah itu kesenangan sementara, apakah itu waktu, apakah whatever itu. Ada sesuatu dan ada konsekuensi yang juga harus dibayar. Itu yang kita harus paham. Ya, kita mau merdeka makan apa saja dan tetap sehat. Apapun saya mau makan dan tetap sehat. Oke, apapun mau dimakan dan tetap sehat. Mungkin yang harus kita bayar adalah jam makannya atau olahraganya atau apanya nih. Kita tidak bisa lepas dari hukum sebab akibat soalnya. Semua itu ada sebab, ada akibatnya. Ada yang mengkondisikan. Itu yang harus kita pahami. Dan Anda punya hak penuh untuk memilih merdeka di aspek apa saja. Ya, jadi kalau mau merdeka, saran saya agar kita tidak stres, pakai skup yang kecil dulu. Di peran apa, di aspek yang mana. Dan kita akan pikirkan strateginya. Satu lagi, ketika kita berpikir kita ingin merdeka, ingat, kita merasa terjajah. Ada sebuah kondisi atau keinginan yang kita sedang perjuangkan untuk terjadi. Di mana kita merasa kondisi itu, tujuan itu, goal itu bisa dicapai. Bisa dicapai, bisa saja kita bisa mendapatkannya, atau sebenarnya orang lain bisa kasih ke kita. Tapi dia nggak mau ngasih. Nah, kita jadi memperjuangkan itu. Ya, itu sebabnya kita merasa terjajah. Karena kita merasa orang lain bisa kasih. Mau itu pasangan ya, kan kamu bisa ngasih, saya izin bekerja. Kenapa nggak ngasih? Kan kita merasanya seperti itu kan. Nah, atau ada sesuatu yang mau kita perjuangkan, kita merasa bisa dapat, saya bisa dapat uang lebih banyak karena saya punya potensi, saya bisa atur uang saya untuk investasi A, B, C, D, E. Kenapa nggak boleh? Kenapa saya tidak bisa melakukan ini? Saya tidak punya kebebasan melakukan ini. Ya. Jadi ada sebuah keinginan, ada sebuah kondisi yang kita mau perjuangkan. Yang ingin saya bawahi, keinginan dan kondisi itu kita yang menciptakan. Artinya apakah boleh, saya tidak boleh punya keinginan, Bu? Bukan, bukan. Anda punya keinginan itu hak Anda. Ya. Semua orang ingin bahagia. Bagus kan? Semua orang ingin kaya. Bagus kan? Itu ada karena keinginan. Kalau nggak ada keinginan, nggak ada hal-hal baru di dunia ini. Itu hal yang bagus punya keinginan. Nah, yang perlu saya ingatkan adalah keinginan kita semua awalnya untuk kebaikan. Semua awalnya untuk kebaikan. Tidak ada orang pun di dunia ini, karena saya percaya manusia itu dilahirkan dengan sebuah kebaikan, maka semua niatnya baik. Sampai di titik tertentu,
ketika keinginannya sudah melewati batas, artinya mengorbankan banyak hal, bahkan istilahnya melangkahi batas-batas kebaikan yang dia perjuangkan di awal, itu yang kita perlu merenungkan. Ya, kalau tadi kan sharingnya Bu Wewe sudah tercapai nih keinginan di awal, muncul lagi keinginan yang lain, muncul lagi keinginan yang lain, muncul lagi keinginan yang lain, dan dia akhirnya stres sendiri. Butuh? Mungkin tidak butuh. Tetapi banyak orang yang tidak sadar bahwa kemerdekaan atau keinginan yang dia perjuangkan lebih pada bukan karena kebutuhan, bukan karena kebaikan, lebih kepada karena dia tidak mengerti arti hidup yang mau dia jalani. Itu yang saya banyak sekali temui di kasus klien-klien saya. Ya, bukan cuma klien, saya juga mengalaminya. I've been there. Nah, sebelum saya tutup dengan cerita, saya akan baca ini dulu. Ada Bulani, Bu, yang barusan masuk. Nggak bisa sepenuhnya, karena kita orang Indonesia banyak faktor dan kondisi yang beda-beda. Yang penting kita bisa merdeka dalam diri kita sendiri saja, sudah syukur. Oke, terus ada Bu Inge ini. Tidak ada ceritanya merdeka bebas makan semua. Ketika di depan diberi coklat, bisa menolak nggak? Kalau tidak bisa menolak, itu sebenarnya kita tidak punya kebebasan. Oke. Iya. Oke. Ya. Thank you. Tidak ada mereka bisa makan semua. Di depan dikasih coklat bisa nolak nggak? Kalau tidak. Karena tadi Bu Inge bilang kebebasan artinya kebebasan untuk merespon. Itu salah satu kebebasan kemerdekaan yang dipilih oleh Ibu Inge. Oke, ini ada satu yang private ke saya. Panjang, karena saya tidak bisa membacakan terlalu panjang ya. Intinya adalah setelah bercerai, ibu ini merasa malu. Malu untuk mengatakan bahwa kemerdekaan yang dia perjuangkan adalah perceraian. Kan ya? Apakah itu layak saya bilang bahwa itu merdeka? Saya kan malu, Bu. Kok merdeka bercerai? Ibu, saya yakin ibu bercerai karena memperjuangkan sesuatu. Perceraian adalah sebuah konsekuensi yang harus ibu bayar. Konsekuensi yang harus ibu jalani. Karena ibu sedang memperjuangkan sesuatu. Di sini saya tidak jelas karena ibu tidak menceritakan. Ini tadi kan misalnya dia suaminya anak mami atau apa segala macam tidak pernah membela saya. Apapun itu yang sedang ibu perjuangkan, konsekuensinya jatuhnya kepada perceraian. Ya, jadi ibu bukan mau bukan kemerdekaannya ibu perjuangkan perceraian, bukan. Justru perceraian itu adalah sebuah konsekuensi dari sesuatu yang ibu sedang perjuangkan atau ibu perjuangkan sebelumnya. Ya, semoga itu memberikan pemahaman yang bisa ibu pakai dan membebaskan ibu dari rasa malu. Semoga bermanfaat ya Ibu. Oke. Baik Bu Eli, ada lagi mungkin teman-teman sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing? Sepertinya tidak nih Bu. Oke. Tanya Pak. Oke, Suster. Silakan Suster. Sering mendengar kalau sebelum menikah itu kan kita bebas untuk menentukan diri sendiri. Setelah menikah itu kan menjadi terikat, menjadi tidak bebas lagi. Apalagi setelah berumah tangga, wah ternyata kebahagiaan itu kok tidak terwujud. Malah pasangan saya itu kok malah membuat saya menderita. Ternyata kan sakit saya yang harus merawat begini dan begitu. Apakah itu yang harus saya bayar atau merupakan konsekuensi di mana saya merasakan kemerdekaan itu kalau kita masuk dalam situasi kondisi keluarga yang seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster. Terima kasih Suster pertanyaannya. Saya akan bertanya Suster, sebenarnya yang diinginkan apa, yang benar-benar diinginkan? Kemerdekaan itu dalam arti apa? Tidak mau merawat anak, mau punya waktu bebas untuk misalnya tetap berjalan-jalan bersama teman-teman, bisa misalnya berkunjung ke orang tuanya sewaktu-waktu, tetap bisa ambil sekolah. Apa yang diperjuangkan? Kenapa merasa menderita? Sedang memperjuangkan apa? Mau merdeka ke arah mana? Kalau untuk hidup berkeluarga itu kan inginnya kebahagiaan. Tapi ternyata kok pasangan atau anak itu kok sakit dan merepotkan.
Nah, harus merawat terus-menerus. Nah, Bagaimana bisa kalau kemerdekaannya adalah kalau kemerdekaannya adalah kebahagiaan dan kondisinya sekarang belum bahagia, kebahagiaan dalam pernikahan, saya tambahin. Kalau kondisi yang mau perjuangkan adalah kebahagiaan dalam pernikahan, memang sekarang berarti belum bahagia. Dan itu kondisi yang mau diperjuangkan. Yuk kita perjuangkan. Suaminya nggak bisa jadi komunikasi, kita cari bagaimana caranya komunikasi. Anaknya merepotkan, kita cari bagaimana kita bisa memperjuangkan kebahagiaan dalam pernikahan ini. Apa yang mau diperjuangkan? Dan arti bahagia sebenarnya apa? Jangan-jangan yang terjadi dengan ibu ini yang merasa tidak bahagia karena tangki cintanya kosong, suster. Tidak benar-benar ingin bebas dari pernikahan. Dia ingin merasa dicintai dan itu yang membuat dia bahagia. Mungkin itu. Karena kasusnya masih terlalu lebar, suster ya. Masalahnya suami itu kan harus dirawat terus karena sakit permanen. Itu kan kondisi ini kan membuat apa yang menjadi harapan ini kan tidak terwujud. Jadi, kalau begini, suster, saya akan balik ke kondisi ini. Ketika menikah, kita sudah berjanji dengan agama apapun di altar bahwa dalam kondisi senang dan susah, sakit dan sehat, kita akan menjalaninya bersama-sama. Tolong diingatkan janji itu, suster. Jadi ketika pasangannya sakit, kita udah janji. Kita yang mengikatkan diri kepada penjajahan itu. Bukan dia mau menjajah. Ya, jadi kita harus diulang lagi gitu. Oke, saya nih mau kemana hidupnya? Ini saya yakin karena kasusnya bukan suster, karena suster tidak menikah gitu kan. Jadi mungkin orangnya yang perlu mengeluarkan sendiri, suster. Kita perlu tahu apa sebenarnya yang dia butuhkan. Kalau karena dia capek merawat suaminya sakit, ya jangan-jangan dia cuma butuh teman, butuh motivasi, butuh tambahan energi, agar dia punya energi lebih membantu suaminya sakit. Ingatkan dengan janji nikahnya. Janji pernikahan adalah dalam kondisi sehat dan sakit, kita akan bersama-sama. Kebetulan, nah makanya saya bilang kadang janji nikah itu menjebak. Karena ternyata tidak banyak orang yang janji menikah dalam keadaan susah dan sakit mau menemani ketika beneran terjadi susah dan sakit, tapi nggak mau gitu. Maunya happy-happy doang. Jadi ya itu ya. Ya, memang itu klise terjadi. Ya. Suster, Bernardine terjawab ya, Suster? Oke, terima kasih, Suster. Baik, Bu Eli, sepertinya kita sudah di penghujung seminar online ini. Malam hari ini ada mungkin dari Bu Eli closing statement tentang kemerdekaan ini. Oke, sebelum saya menutupnya dengan sebuah cerita, saya mau informasi kepada teman-teman. Program ini saya akan break bersama Indonesia Belajar sampai nanti September. Bisa di minggu pertama atau minggu kedua September. Kenapa kami akan break? Karena saya akan datang kembali dengan sebuah program yang benar-benar totally formatnya baru. Ya, saya ingin merancang sebuah program di mana teman-teman yang rajin mengikuti bisa benar-benar terukur pertumbuhannya. Oke, bulan ini topiknya apa dan bagaimana nih caranya mengukur bahwa saya sudah bertumbuh. Bulan depan topiknya apa dan bagaimana saya mengukur bahwa saya sudah bertumbuh dan saya sudah belajar sesuatu. Tidak cuma hari Rabu mendengarkan, terinspirasi, oke, happy setelah itu, tapi lupa gitu mungkin ya maksudnya gitu. Jadi saya ingin merancang sebuah program yang bisa membantu teman-teman lebih spesifik bertumbuhnya dan lebih terukur. Untuk itu saya membutuhkan break. Kemungkinan besar saya akan kembali di minggu pertama September. Nanti kita akan kabari di grup. Tapi saya pasti kembali. Saya hanya sedang memikirkan program apa yang bisa membantu teman-teman lebih efektif gitu ya. Dan kalau mau ada masukan, silahkan. Saya sangat terbuka dengan masukan. Bisa lewat Instagram, bisa lewat grup ataupun WhatsApp. Silahkan. Dalam sebenarnya programnya sudah 1/4 jadi, belum matang. Hanya dengan beberapa aspek, saya pikir saya lebih baik break dulu agar saya bisa buat programnya lebih tajam. Ya, itu. Nah, jadi hari ini saya akan menutupnya dengan sebuah cerita. Ceritanya hubungannya dengan keinginan.
Saya sangat yakin teman-teman pernah mendengar cerita ini. Jadi malam ini saya kembali menceritakan untuk mengingatkan kita terhadap apa yang sedang kita perjuangkan, terhadap apa yang sedang kita inginkan. Apakah benar-benar itu mau kita perjuangkan atau sebenarnya kita hanya kurang bersyukur. Ya, itu yang tidak ada salahnya. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada salahnya Anda punya keinginan atau memperjuangkan sesuatu. Karena saya yakin Anda memperjuangkan untuk kebaikan. Oke, ceritanya tentang musim hujan. Di musim hujan yang sangat deras dan sangat lebat, di sebuah jalan, ada seorang bapak dan anak yang saling menyayangi. Anaknya sangat sayang sekali kepada bapaknya. Ya. Karena dia sangat sayang dengan bapaknya dan dia cuma punya payung satu kecil. Dia tahu bapaknya sudah tua, dia memayungi bapaknya. Bapaknya tahu betapa anaknya sayang dengan dia membiarkan anaknya melakukannya. Walaupun dalam hatinya bapaknya menangis. Maksudnya anak saya juga pasti kehujanan dan kedinginan. Nah, singkat cerita, ada sepeda yang melewati mereka dan bapaknya berpikir, alangkah enaknya kalau saya punya sepeda. Saya tidak perlu berlama-lama di hujan, saya dan anak saya bisa sampai di rumah dengan lebih cepat. Oke. Nah, di sepeda itu adalah sepasang suami istri. Si istri sedang sakit dan mereka akan ke rumah sakit. Jadi suaminya mengayuh sepeda dalam hujan karena dia tahu istrinya sakit dan ini nggak bisa lagi. Tapi mereka nggak punya apa-apa, mereka harus naik sepeda kehujanan. Tengah-tengah itu ada mobil lewat. Ada mobil lewat, suaminya bilang, saya harus kerja lebih keras. Saya perlu mobil, kalau suatu saat istri saya sakit, kondisi ini tidak akan terjadi lagi. Saya harus memberikan yang terbaik kepada istri saya. Saya nggak mau lagi dalam kondisi seperti ini, istri saya harus menderita dan hujan-hujan. Saya harus punya mobil, saya harus bekerja lebih keras. Ya. Di mobil itu ada supir dan ada seorang bapak. Bapak ini baru saja bertengkar dengan anaknya dan anaknya memutuskan meninggalkan orang tuanya, meninggalkan papanya. Dia lebih memilih pasangannya dan pindah ke luar negeri. Dia putus hubungan sama papanya. Di dalam mobil, seorang ayah ini melihat bagaimana seorang anak memayungi bapaknya dan memeluk bapaknya jalan, menggandeng bapaknya jalan di tengah hujan. Dan sang bapak ini, mobil ini berpikir, saya punya mobil semewah ini, tapi saya kehilangan anak. Saya rela anak saya kembali dan saya menjadi bapak itu. Yang kehujanan bersama anaknya. Ya, semoga cerita ini mengingatkan kita kembali atas apa yang kita inginkan. Bahwa semua orang punya masalahnya masing-masing. Bahwa semua orang punya kesulitannya masing-masing. Bahwa semua orang punya keinginannya masing-masing. Yang perlu kita cek, apakah keinginannya kita itu memang perlu kita perjuangkan atau sebenarnya keinginan yang membuat kita menderita bisa kita letakkan dan kita berbahagia dengan apa yang kita punya. Ya, semoga bermanfaat. Selamat malam. Kita akan ketemu di bulan September. Saya tunggu masukannya dari teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada Dewa. Baik, terima kasih Bu Eli Susanti, Life Coach yang sudah sharing luar biasa malam hari ini tentang kemerdekaan. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Semoga mendapatkan sesuatu untuk merdeka ya. Merdeka yang terukur. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Ketemu lagi kita di bulan September di acaranya Bu Eli, seminar online. Stay healthy dan merdeka. Terima kasih semuanya, merdeka. Terima kasih. Kita foto dulu ya. Saya mau lihat ada siapa aja nih. Dari Adusin. Ya, mungkin buka kamera semua, kita akan foto. Angelina ada. Yang baru malam ini, salam kenal ya. yang sudah sering ikut, terima kasih. Udah ada malam ini lagi. Oke. Jessica, silakan. Ya. Bapak Ibu boleh buka kameranya. Ada Sylvia Adusin. Oh, sama anak-anaknya juga ikut ya.
Heidi, Diana, ini teman saya SMP. Oke. Ada Ibu Lestari. Oke, ini siapa saja nih? Ada Angela juga di Bondowoso ya. Ada Pak Nicholas, ada siapa aja nih? Ada yang buka kamera siapa aja nih saya? Oke. Thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu Terima lagi kasih. ya bulan depan ya. Bulan depan, terima kasih. Happy, Ya. happy semuanya ya. Terima kasih Sehat-sehat. semuanya.